Dian Toro ST Widya Putri BA MSc, Wakil Menteri Perdagangan. Enggak Budia, Buroro, Buroro aja kali ya. Oh, iya. Gimana pun itu untuk 100 hari ke depan sebagai wamen. Tentu untuk 100 hari ke depan kita akan menjalankan apa yang merupakan kebijakan dari Pak Menteri Santoso, baik itu untuk perdagangan dalam negeri, luar negeri, dan bagaimana kita bisa meningkatkan UMKM. Nah itu sudah beliau sampaikan waktu selama 5 jabatan kemarin. Mudah-mudahan nanti saya akan, yang pertama yang harus saya lakukan adalah rapat dengan Pak Menteri agar kita jelas nanti apa yang harus saya kerjakan dan apa yang beliau kerjakan agar sinergitas dan kolaborasi itu kan sudah pengalaman di DPR dari Ibunya sendiri perdagangan Indonesia sekarang harusnya seperti apa sih? Jadi tentu yang pertama kita menyadari bahwa Indonesia ini mempunyai potensi untuk menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia, dan ada berbagai macam sektor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi tersebut. Dan mengingat kita ada bonus demografi, produktivitas yang harus kita tingkatkan. Nah, ketika kita berbicara mengenai perdagangan itu ada dua komponen, ada yang dalam negeri, ada yang luar negeri. Dalam negeri tentu bagaimana kemarin juga Bapak Presiden menyampaikan komoditas kita baik itu pangan, industri itu harus bisa berdaya saing pada dunia. Kemudian yang kedua mengenai kerjasama luar negeri, Pak Jerry sebagai mantan Mendak juga telah menjalankan berbagai macam kerjasama bilateral melalui Comprehensive Economic Partnership Agreement yang sudah berjalan di beberapa negara dan juga yang masih pending di beberapa negara. Kebetulan saya juga kemarin sempat memimpin sebagai ketua bilateral antara Indonesia dan Peru. Salah satu yang kita bahas juga tentang SEPA. Jadi mudah-mudahan kalau misalnya nanti telah teridentifikasi ada beberapa negara yang harus kita percepat, kita akan lakukan. Apalagi kalau Peru itu kan akan mengadakan APEC ya, di mana Bapak Prabowo juga akan hadir bersama dengan Menlo dengan jajarannya. Maka kita juga harus dan selebihnya yang agak interesting yang nanti insya Allah saya ingin berkomunikasi juga dengan Pak Menteri mengenai perdagangan karbon. Ini menarik juga karena kita punya komitmen untuk mengurangi emisi karbon sebesar 32% di tahun 2030. Kita punya National Carbon Contribution di Indonesia. Nah siapa tahu ini ini merupakan sesuatu hal yang patut untuk kita sinergikan ke depannya. Tapi tentu selebihnya saya akan koordinasi terlebih dahulu ya dengan Bapak Menteri. Semoga nanti akan lebih jelas lagi 100 hari ini terobosan apa sih yang ingin kita lakukan. Bu, negara apa aja itu Bu yang masih mandek perjanjian dagang? Salah satunya Peru sebetulnya. Jadi ini juga untuk kita sinergikan. Kalau dengan Australia kan sudah ditandatangani, tapi masih defisit. Kira-kira nanti apa langkahnya? Nah nanti kita salah satu hal yang ingin saya lakukan tentu meneruskan apa yang telah Pak Jerry lakukan, karena saya yakin pasti sudah banyak ya yang sudah dikerjakan. Nanti kita akan identifikasi terlebih dahulu apakah ada negara-negara prioritas yang harus kita mungkin pelajari, kita tekankan lagi kerjasamanya. Kemudian kalaupun ada negara yang belum berjalan dengan baik, bagaimana caranya menghadapinya. Itu tidak lepas dari sinergitas ya, tidak lepas dari mungkin nanti kita berkunjung ke sana, mungkin sebaliknya kita bekerja sama dengan kedutaan juga ya untuk mempelajari lebih rinci lagi permasalahannya. Komoditasnya menjadi prioritas apa itu? Kenapa? Komoditas tadi kan negara ya. Kalau komoditas yang akan diprioritaskan untuk Saya untuk komoditas ini kebijakan jadi nanti saya akan komunikasikan terlebih dahulu dengan Pak Menteri. Untuk jelasnya akan saya komunikasikan segera. Terkait perdagangan karbon apa kerjasama negara? Mungkin bukan hanya tentang perdagangan karbon, tapi secara keseluruhan Bapak Presiden kemarin menyampaikan bahwa yang terpenting adalah tidak munculnya ego sektoral. Maka kenapa
diadakannya Hambalang Retreat, diadakannya nanti sesi di Magelang itu sebetulnya untuk menimbulkan esensi semangat kerjasama lintas kementerian, karena kinerja Kementerian Perdagangan tidak lepas dari misalnya untuk karbon kan ada kaitannya dengan PLK, Kementerian SDM, lalu kemudian ada isu-isu lainnya yang pasti bersinggungan dengan kalau komunitas misalnya pertanian untuk pangan gitu ya, itu juga harus kolaborasi dengan Kementerian Pertanian. Yang mudah-mudahan semuanya ada terobosan. Bu, Kemendak ini di bawah Kemenko Pangan nggak sih? Kenapa? Kemendak ini di bawah Kemenko Pangan apa gimana? Kalau itu nanti akan saya cek dulu ya. Bu, untuk menjaga kan perdagangan kita kan surplus 53 bulan berturut-turut ya Bu. Nah dari Ibu sendiri gimana Apa cara ini? perdagangan kita kan surplus neraca perdagangan surplus 53 bulan berturut-turut. Nah dari Ibu sendiri cara kita menjaga itu gimana sih? Karena itu kan salah satu hal yang sering digaungkan oleh Pak Jerry nih sama jawabannya. Tentu nanti insya Allah kita akan melihat ya strategi langkah-langkah apa yang sudah dilakukan, dan kita akan melihat apakah metode-metode yang sama dapat kita lakukan. Jadi kembali lagi saya ingin sekali berkomunikasi terlebih dahulu dengan Pak Menteri. Saya tidak mau bukan hanya salah bicara ya, tapi satu kementerian ini tentu mempunyai tujuan yang sama. Jadi itu